الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Masa dakwah terang-terangan Nabi Muhammad di Mekah adalah fase penting dalam sejarah Islam, yang berlangsung setelah periode dakwah sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Dakwah ini dimulai sekitar tahun ketiga setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yakni pada tahun 613 Masehi. Pada masa ini, Nabi Muhammad secara terbuka mengajak masyarakat Mekah untuk memeluk Islam, meninggalkan penyembahan berhala, dan mengesahkan Allah. Proses dakwah ini mengalami tantangan yang sangat berat dari para pembesar Quraisy dan masyarakat Mekah secara umum. Berikut penjelasan lengkap mengenai fase dakwah terang-terangan di Mekah. Latar belakang, dakwah Syria, sembunyi-sembunyi. Pada awal kenabiannya, selama 3 tahun pertama, Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara tertutup. Beliau mendakwakan Islam kepada kerabat dekat dan sahabat-sahabatnya secara diam-diam. Dakwah ini dikenal sebagai dakwah sirriyah. Mereka yang pertama kali memeluk Islam dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun, setelah jumlah pengikutnya bertambah dan Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan ajaran Islam secara terbuka melalui firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi pun mulai melaksanakan dakwah secara terbuka, atau dakwah jahriyah. Tahapan dakwah terang-terangan. Ada beberapa peristiwa penting yang menandai dimulainya dakwah terang-terangan ini. 1. Seruan kepada keluarga dan kaum kerabat, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nabi Muhammad pertama kali mengumpulkan para anggota keluarga dan kaumnya, Bani Hashim dan Bani Muthalib, di Bukit Safa. Beliau berdiri di atas bukit dan menyeru mereka untuk memeluk Islam, serta memperingatkan mereka tentang ancaman hari kiamat dan ajaran tauhid. Dalam seruan ini, meskipun sebagian mendengarkan dengan baik, namun Abu Lahab, paman Nabi, dengan keras menolak dan bahkan mengolok-olok Nabi dengan berkata, "Celaka engkau, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" 2. Seruan kepada masyarakat Quraisy secara umum. Setelah menyeru kepada keluarga dekatnya, Nabi Muhammad mulai mengajak seluruh penduduk Mekah untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah yang Esa. Beliau sering mendakwahkan Islam di tempat-tempat umum, seperti Pasar Ukas, Mina, serta di sekitar Ka'bah. Sun pinalaikan dan perlawanan kaum Quraisy. Ketika dakwah Nabi mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat Mekah, para pemuka Quraisy mulai merasa khawatir akan kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Mereka sangat menghormati tradisi nenek moyang mereka, termasuk menyembah berhala. Oleh karena itu, dakwah Islam yang menekankan tauhid dan meninggalkan berhala dianggap sebagai ancaman serius terhadap tatanan sosial dan agama yang sudah ada. Beberapa alasan utama penolakan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam antara lain: ekonomi dan politik. Mekah adalah pusat perdagangan dan ziarah berhala. Kedatangan Islam dianggap akan mengganggu perekonomian, karena banyaknya peziarah yang datang untuk berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Kebanggaan tradisi. Mereka menganggap ajaran Islam sebagai ancaman terhadap adat istiadat dan tradisi nenek moyang mereka. Kehilangan status. Para pemuka Quraisy, seperti Abu Jahal, Abu Sufyan dan Abu Lahab, merasa posisi dan kekuasaan mereka terancam jika Islam berkembang. 4. Penyiksaan dan penganiayaan terhadap kaum muslimin. Perlawanan Quraisy terhadap dakwah Islam tidak hanya berupa ejekan dan cemoohan, tetapi juga beralih menjadi penganiayaan fisik. Beberapa contoh kekerasan yang dialami oleh kaum muslimin pada masa ini antara lain: Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, Umayyah bin Khalaf, yang menindihnya dengan batu besar di tengah terik matahari gurun. Bilal tetap bertahan dengan mengucapkan, "Ahad, Ahad, Allah yang Esa." Ammar bin Yasir dan keluarganya, termasuk ibunya,
Sumayyah, dan ayahnya, Yasir, mengalami siksaan berat. Sumayyah menjadi syahid pertama dalam Islam setelah dibunuh oleh Abu Jahal. Keluarga Yasin, Ali bin Abi Thalib dan keluarganya Ali dan keluarganya juga tak luput dari penyiksaan, meski Bani Hashim sebagai keluarga besar Muhammad melindunginya sejauh mungkin. 5. Upaya negosiasi dengan Nabi Muhammad. Melihat dakwah Islam semakin berkembang, para pembesar Quraisy mencoba melakukan negosiasi dengan Nabi Muhammad. Mereka menawarkan kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan asalkan Nabi berhenti dari dakwahnya. Namun, Nabi dengan tegas menolak tawaran tersebut dan tetap konsisten menyampaikan risalah Islam. Dalam salah satu pertemuan, utusan Quraisy, yakni Utbah bin Rabi'ah, berkata kepada Nabi, "Jika yang engkau inginkan adalah kekayaan, kami akan kumpulkan harta sehingga engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika yang engkau inginkan adalah kekuasaan, kami akan menjadikanmu pemimpin kami." Namun, Nabi menjawab dengan membacakan surah Fussilat ayat Januari 14 sebagai jawaban, yang berisi seruan untuk kembali kepada Allah dan peringatan tentang azab bagi kaum yang ingkar. 6. Bentuk dukungan dari luar. Di tengah-tengah perlawanan yang terus meningkat, Nabi Muhammad mendapatkan dukungan moral dan fisik dari beberapa pihak. Abu Thalib, paman Nabi, meskipun tidak memeluk Islam, tetap memberikan perlindungan terhadap Nabi dari ancaman kaum Quraisy. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi lainnya, memeluk Islam setelah menyaksikan penganiayaan terhadap Nabi. Keislaman Hamzah memberikan kekuatan besar bagi kaum muslimin, karena keberanian dan kekuatannya diakui oleh masyarakat Quraisy. Chi, boycott Sosial terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Setelah berbagai usaha Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi gagal, mereka mengambil langkah ekstrim dengan memberlakukan boikot sosial terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Perjanjian boikot ini melarang pernikahan, jual beli, dan hubungan sosial lainnya dengan kedua kabilah tersebut. Akibat boikot ini, kaum muslimin dan pendukungnya mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah. Boikot ini berlangsung selama 3 tahun dan baru berakhir ketika beberapa pemuka Quraisy yang berjiwa baik, seperti Hisham bin Amr, memprotes tindakan tersebut. Dampak dan akhir dari dakwah terang-terangan di Mekah. Meskipun tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad dan para pengikutnya sangat berat, dakwah Islam tetap terus berkembang. Dakwah terang-terangan ini membuka jalan bagi pengikut Islam yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, baik yang miskin, budak, maupun dari kalangan terpandang. Namun, pada tahun 619 M, Nabi Muhammad mengalami 2 peristiwa besar yang dikenal sebagai tahun kesedihan. Aamul Huzn, wafatnya Abu Thalib dan Hadijah. Keduanya adalah pelindung penting Nabi. Setelah kejadian tersebut, perlawanan Quraisy semakin keras, dan posisi kaum muslimin di Mekah semakin terjepit. Hal ini menjadi salah satu alasan penting bagi Nabi untuk mulai mencari tempat perlindungan di luar Mekah, yang pada akhirnya mengarah pada peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Kesimpulan: masa dakwah terang-terangan di Mekah adalah fase yang sangat menantang dalam perjalanan penyebaran Islam. Meskipun mendapat perlawanan keras dari kaum Quraisy, dakwah Nabi Muhammad berhasil menarik perhatian banyak orang dan menyebarkan ajaran Islam. Kegigihan Nabi dan pengikutnya dalam menghadapi berbagai bentuk penyiksaan dan tekanan politik menunjukkan kekuatan iman dan kesungguhan dalam menyampaikan risalah Islam.